Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqan. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca kitab tentang haid dan nifas, ya. Bab-bab terakhir atau fasal-fasal terakhir dari kitab Thaharah. Selanjutnya nanti kita akan masuk dan kitabus shalah insyaallah ta'ala. Baik. Kita akan baca dulu kitab kita tentang wa aqallul hamli. Baca dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala muddatul hamli. Qala wa aqallu muddatil hamli 6 ashhurin wa lahdhatani wa aktharuhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Amma kaunu aqalli muddatil hamli 6 ashhurin fali anna Uthman radhiyallahu anhu utiya bimra'atin qad waladat li 6 ashhurin fashawara al-qauma fi rajmiha faqala في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وأنزل وفصاله في عامين فالفصل في عامين والحمل في 6 أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا. وأما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله الاستقراء. قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت 3 أبطن في 12 سنة كل بطن 4 سنين. ورواه مجاهد أيضا وجاء رجل إلى مالك ابن دينار فقال يا أبا يحيى أدعو لامرأة حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه والله أعلم. ما شاء الله. Barakallah. Baik. Wa aqallu muddatil hamli, dan minimal waktu hamil. Ya, kalau yang kemarin itu waktu apa? Haid, ya. Jadi haid dan hamil ada waktu minimal dan ada waktu maksimal. Ya, karena 3 darah manusia, 3 darah perempuan, ya. Darah haid dan darah nifas dan darah istihadah. Ya. Haid dan nifas, ya, punya waktu minimal dan maksimal. Dan nifas itu akibat dari hamil, ya kan? Orang nifas kan mesti hamil dulu kan?
Ada orang nifas tidak hamil, melahirkan tapi tidak hamil, tidak mungkin kan? Ya, jadi hamil dulu baru nifas. Nah, nifas kita sudah sebutkan waktu paling sedikit dan waktu paling banyak. Nah, begitu juga hamil. Ya. Hamil juga ada waktu paling sedikit dan ada waktu paling banyak. Nah, disebutkan dalam mata Nabi Syuja, wa aqallu muddatil hamli sittatu ashhur wa lahdhatan. Ya. Dan sekurang-kurangnya atau seminimalnya muddatul hamli, waktu hamil atau masa hamil, sittatu ashhur, 6 bulan, wa lahdhatan, 6 bulan lebih sedikit, ya. 6 bulan lebih sedikit, lahdhah. Lahdhah itu waktu yang singkat. Wa aktsaruhu, dan yang paling banyak, arba'u sinin. Ya. Paling maksimal waktu orang hamil itu 4 tahun. Nah, jadi bagaimana tuh orang hamil 4 tahun itu? Ya. Wa ghalibuhu tis'atu ashhur. Dan sebagian besarnya yang ghalib atau pada umumnya adalah 9 bulan. Nah, dan ini yang paling banyak terjadi, itu 9 bulan. Nah, kalau yang paling paling lama itu 4 tahun itu, nah nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i disebutkan paling lama waktu hamil orang 4 tahun. Jadi kita bisa bayangkan itu, ibu hamil 4 tahun tuh bagaimana sakitnya itu, ya. Sedangkan hamil 9 bulan saja setengah mati dilihat, ya. Apalagi yang hamilnya 2 kembar, tepar dia, tidak bisa kemana-mana, ya. Apalagi yang 4 tahun, ya. Tapi para ulama tentu mengatakan seperti ini bukan tanpa alasan, ya. Mereka punya hujjah, ya. Nah, hujjahnya disebutkan di bawah, ya. Apa dalil-dalilnya atau hujjahnya? Yang pertama, hujjah untuk yang paling sedikit 6 bulan. Berkata syarih, ya, yang menjelaskan itu Imam Al-Husaini, wa amma kaunu aqalli muddatil hamli sittata ashhurin fali anna Utsmana radhiyallahu taala anhu utiya bimra'atin qad waladat li sittati ashhur fashawara al-qauma fi rajmiha. Ya, jadi dalil yang pertama, dan adapun masa hamil selama 6 bulan, dalilnya adalah karena pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah tentunya, ya, utiya bimra'atin, dihadapkan kepada beliau seorang wanita yang telah melahirkan lisittati ashhur, sedangkan hamilnya baru 6 bulan, ya. Jadi ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nah, jadi ada perempuan yang dilaporkan kepada beliau, dihadapkan kepada beliau, dan disebutkan ini perempuan baru 6 bulan 6 bulan hamil, ternyata sudah melahirkan. Ya. Berarti ada kecurigaan di situ kan? Ada kecurigaan. Ya. Karena biasanya orang hamil 9 bulan. Ya. Ternyata ini perempuan hamilnya 6 bulan, tapi sudah melahirkan. Berarti ada 3 bulan sebelumnya. Ya toh? Ada 3 bulan sebelumnya yang diragukan. Apakah 3 bulan itu terjadi sebelum dia akad nikah, atau terjadi dia setelah akad nikah? Ya, biasanya kan orang akad nikah, kemudian kalau dia hamil, ya, berarti 9 bulan kemudian baru melahirkan, ya kan? Ya. Berarti kalau dia 6 bulan melahirkan, berarti sudah terjadi sesuatu sebelum akad nikah, ya kan? Nah, itu kecurigaannya. Maka dia dilaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala, karena orang curiga, jangan-jangan anak ini bukan
hasil pernikahan yang syar'i ini, ya, karena baru 6 bulan sudah lahir, berarti ada 3 bulan sebelum akad yang diragukan, karena biasanya orang itu melahirkan nanti ketika dia sudah cukup hamil 9 bulan. Nah, maka Utsman bin Affan pun fasyawaral qauma fi rajmiha. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan para sahabat, ya, para ulama dari kalangan para sahabat untuk memutuskan ini perkaranya, ini perempuan ini apakah dirajam atau bagaimana, sah untuk dirajam atau tidak, ya. Maka berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini habrul ummah, ya, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab, dari kalangan para sahabat, ya. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran surah Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan juga menurunkan ayat Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi amain. Ayat yang pertama yang disebutkan Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan seorang ibu menghamilkan dan menyapih anaknya dalam kurun waktu 30 bulan, ya. 30 bulan itu berarti berapa tahun itu? 1 tahun berapa bulan? 12. 2 tahun 24. 24 tambah berapa bulan jadi 30? 6. Berarti 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam kurun waktu 2 tahun. Bagaimana cara memahami ayat ini? Ya, ayat ini digabungkan. Ya. Digabungkan bahwa seorang ibu menyusui anaknya sejak dia lahir sampai dipisahkan itu 2 tahun dalam konsep Al-Quran. Berarti 24 bulan. 2 tahun itu 24 bulan. Wa fisaluhu fi amain, 2 tahun, ya kan? Dan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi 2 tahun dalam Luqman sama dengan 24 bulan dalam Al-Ahqaf. Sedangkan di dalam Al-Ahqaf dikatakan 30 syahra. Berarti 24 bulan waktu penyapihan. Berarti 6 bulan itu waktu apa? Waktu hamil. Nah, itu maksud. Jadi Al-Quran mengakui wanita hamil dalam kurun waktu 6 bulan, ya, karena nanti disusui 2 tahun, jadi cukup dia 30. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau dia cukup 30 bulan, ya, dari hamil sampai menyusui, berarti itu sah hamilnya. Paham ini? Ya, karena Al-Quran sudah memberikan batasan 30 bulan, ya, 30 bulan. Sedangkan 2 tahun sama dengan 24 bulan. Berarti sisanya 6 bulan. Maka wa hamluhu wa fisaluhu. Jadi hamilnya 6 bulan, fisalnya 24 bulan. Kalau dijumlahkan menjadi 30 bulan. Maka berdasarkan ayat ini kata Ibnu Abbas, kalau wanita itu hamil 6 bulan, ya, berarti itu anaknya memang anak dia dan suaminya, dan itu anak yang sah. Anak yang sah. Maka fal faslu amaini wal hamlu fi sittati ashhur. Ya. Al faslu artinya penyapihan, disapih. Disapih itu artinya dilepas air susui
ibu. Ya. Jadi ibu menyusui itu dalam Al-Quran, ibu menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Ya. Jadi sejak anak itu lahir sampai 2 tahun kemudian baru dia boleh lepas. Ya. Untuk apa? Untuk memenuhi gizi dari anaknya itu dalam waktu 2 tahun dalam konsep Al-Quran. Dan ini diakui juga secara kesehatan, ya. Jadi seorang ibu dianjurkan menyusui bayinya selama 2 tahun, ya. Supaya nutrisi anaknya itu penuh, karena dalam usia begitu anak-anak belum bisa makan makanan yang keras secara total, ya. Masih butuh air susu, dia belum bisa mandiri, makanannya belum bisa dengan makanan yang olahan, ya. Maka dikasih air susu ibu, dan Al-Quran menyebutkan 2 tahun harus disusui. Nah, maka kalau 2 tahun disusui, ya, ditambah 6 bulan dihamilkan, berarti genap 30 bulan. Fasara ijma'an, ya, faraja'u ila qawlihi fasara ijma'an. Maka setelah mendapatkan argumentasi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan tidak jadi merajam wanita tersebut. Tidak jadi merajam, dan jadilah itu ijma' dari para sahabat. Jadi dalil tentang paling minimal wanita melahirkan itu, pertama ayat Al-Quran, yang kedua ijma', ya. Ijma' yang berasal dari ayat Al-Quran itu, dari pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diijma'i atau disepakati oleh para sahabat yang lain, ya, sehingga menjadi dalil yang kuat. Maka minimal perempuan melahirkan dalam waktu 6 bulan, ya. Nah, walaupun dalam istilah kesehatan disebut melahirkan secara prematur, ya, prematur, melahir prematur. Tapi disebutkan kalau lahir prematur usia 6 bulan itu bisa selamat, kemungkinan besarnya bisa selamat, ya. Kenapa? Karena dia sudah organ tubuhnya sudah genap, sudah sempurna, ya. Organ tubuhnya sudah sempurna, kepala, hidung, apa semua sudah terbentuk dengan sempurna waktu 6 bulan, ya. Makanya ada ibu-ibu yang melahirkan waktu 6 bulan, ya. Sampai sekarang ada, ya. Sampai sekarang ada orang yang melahirkan dia hamil baru 6 bulan saja, ya. Tapi ini maksudnya hamil 6 bulan memang dari awal sampai dia hamil itu 6 bulan. Biasanya prematur, karena sebab-sebab tertentu misalnya, ya, sebab-sebab ada sebab-sebab tertentu yang menurut kesehatan harus diambil bayinya atau harus dilahirkan, ya, 6 bulan, dan itu sudah dianggap anak yang sudah sempurna. Walaupun dikatakan prematur, ya, prematur artinya belum cukup umur, ya. Nah biasanya kalau sekarang untuk mencukupi umurnya itu disimpan di tabung, ya, diinkubasi namanya, inkubator. Inkubator itu disimpan di satu tabung, ya. Inkubator itu alat untuk supaya apa? Supaya bayi yang usia 6 bulan yang sudah dilahirkan itu cukup umurnya supaya dia bisa dikeluarkan ke udara yang bebas, ya, seperti bayi yang biasanya ada. Tapi kalau zaman dulu kan tidak ada inkubator, ya. Kalau melahirkan waktu 6 bulan ya lahir saja, ya. Kalau selamat alhamdulillah. Ya, biasanya dirawat, ya, perawatannya juga lebih berat, ya, lebih susah. Karena memang prematur, ya. Tapi menurut sebagian orang, ya, justru kalau dia prematur usia 6 bulan itu lebih kuat daripada dia prematur di usia
8 bulan atau 7 bulan. Jadi kalau dia keluar pada usia 6 bulan, menurut sebagian orang, Allah alam bisawab, benar atau tidak, dia lebih kuat daripada dia keluar di usia 7 bulan atau 8 bulan. Kalau 9 bulan kan memang sudah waktunya. Baik. Jadi ini dalil yang menyatakan bahwa usia 6 bulan itu dianggap anak yang sudah sempurna dan secara syariat hamilnya sah. Hamilnya sah karena sudah memenuhi batasan dari ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan di sini disebutkan hamil dan sapihannya. Jadi waktu hamil dan waktu sapihannya kalau digabungkan jadi 30 bulan. Ya, sedangkan menyapih usianya 2 tahun. Ya, jadi kalau 2 tahun sama dengan 24 bulan, ya, untuk mendapatkan 30 bulan berarti ditambah 6 bulan. Ya, berarti 6 bulan itulah waktu hamilnya. Ya. Dan ini dari ayat ini menunjukkan waktu hamil yang paling minimal. Jadi ayat ini dalam pemahaman Ibnu Abbas adalah ayat yang pemahamannya waktu hamil seorang wanita minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Sedangkan 9 bulan yaitu waktu ghalib itu tidak butuh dalil, ya, karena memang seperti itu yang sudah terjadi. Ya. 6 bulan ini butuh dalil, kenapa? Karena ada kecurigaan tadi itu. Ya, ada kecurigaan. Ya, biasanya orang hamil 9 bulan, kenapa ini 6 bulan sudah lahir? Ya, berarti dicurigai ada 3 bulan sebelumnya yang belum akad. Nah, itu yang mau dicarikan hukum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan kemudian disitulah muncul argumentasi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mendasari pendapat beliau dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan antara hamil dan fisal jumlahnya 30 bulan. Ya. Sedangkan fisal 2 tahun. Jadi 2 tahun untuk mencapai 2 tahun sama dengan 24 bulan, untuk mencapai 30 bulan berarti ditambah 6 bulan. Jadi 2 tahun 24 bulan sama dengan waktu fisal, 6 bulan sama dengan waktu hamil. Jadi 30 bulan. Itu cara menggunakan ayat. Maka setelah itu ini jadi ijma' para sahabat. Sehingga sampai sekarang wanita yang hamil 6 bulan kemudian melahirkan itu dianggap anak yang sah. Ya, anak sah. Tapi kalau baru menikah kemudian 4 bulan sudah melahirkan berarti itu tidak masuk dalam kategori ini. Karena dia tidak cukup. Berarti itu jelas ada sesuatu sebelum akad. Ya, kalau dia lahir sebelum 6 bulan. Ya, entah 5 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan setengah bahkan. Ya, kalau dia lahir 5 bulan setengah setelah akad, ya berarti ada waktu yang sebelum akad yang sudah terjadi sesuatu. Paham ya? Ya. Tapi kalau cukup 6 bulan maka itu dianggap anak yang sah. Ya, pasca akad. Setelah akad dia melahirkan dalam waktu 6 bulan maka dianggap anak sahnya. Ya, karena sudah mencukupi waktu 30 bulan. Sedangkan aktsarul muddah, sedangkan masa yang paling lama dalam mazhab Asy-Syafi'i disebut 4 tahun. Dalilnya apa? Dalilnya adalah istiqra. Dalilnya istiqra. Jadi pada pembahasan tentang haid, nifas dan hamil ini banyak yang didalilkan dengan istiqra. Ya, banyak yang didalilkan dengan istiqra. Istiqra'nya apa? Ya. Istiqra'nya berdasarkan apa yang pernah terjadi. Ya, pertama pada masa Imam Malik
Ya. Imam Malik mengatakan hadhihi jaratuna imra'atu Muhammad ibn Ajlan imra'atu sidqin wa zawjuha rajulu sidqin. Ini ada tetangga kami, seorang wanita, istrinya Muhammad bin Ajlan. Diketahui wanita ini sebagai imra'atu sidqin, jadi wanita yang salihah. Dan suaminya juga rajulu sidqin, juga suami yang saleh. Jadi suami saleh, wanita istrinya juga saleh. Wa hamalat thalathata abtun. Dia hamil thalathata abtun. Hamil 3 kali. Ya. Fi ithnatai asyarata sana. Hamil 3 kali, tapi masanya 12 tahun. Pahamin? Jadi dia hamil 3 kali 12 tahun. Berarti kalau 1 kali berapa tahun? 12 bagi 3. Jadi 4 tahun. Jadi ini imra'ah unik. Ya, dia wanita soleh, suaminya soleh. Tapi dia punya anak 3. Jarak masing-masing anak 4 tahun. Ya, jarak masing-masing anak 4 tahun. Bukan, iya. Jadi 4 tahun baru melahirkan 1. Ya. Baru hamil lagi 4 tahun lagi. Lahir lagi yang nomor 2. Hamil lagi yang nomor 3 4 tahun lagi. Jadi setiap dialah hamil 4 tahun. Ya. Jadi dikatakan selama dia hamil 3 kali masing-masing 4 tahun. Jadi 12 tahun dia hamil. Nah ini unik, ya. Kalau sekarang itu 4 tahun hamil, ya, pasti sudah diintervensi. Hanya kalau sudah lewat 9 bulan, pasti dokter bilang operasi Jo. Sesar. Tapi zaman dulu kan belum ada operasi kan, belum ada teknik operasi atau belum ada teknologi operasi yang canggih. Ya. Makanya ibu itu hamil dibiarkan saja. Dan dia hamil sampai 4 tahun. Ya, betapa sakitnya. Ya, tapi karena dia wanita salehah, ya, jadi dia sabar saja. Dia bersabar sampai 4 tahun. Anak keduanya juga demikian. Jadi beliau hamil bukan cuma 1 kali 4 tahun, 3 kali. 3 kali dia hamil, itu 4 tahun semua. Jadi 12 tahun. Ya. Maksudnya tidak begitu lahir langsung hamil ulang, tidak. Ya. Jadi dia hamil 4 bulan lahir. Lahir anaknya tidak langsung hamil lagi, tidak. Ya. Tidak ada orang langsung hamil. Tidak. Jadi dia melahirkan, kemudian dia nifas, ya, kemudian proses selanjutnya baru dia hamil lagi. Nah, hamil yang kedua itu pun 4 tahun lagi. Ya. Paham? Ya, jadi bukan 12 tahun itu berurutan anaknya, bukan. Ya, jadi hamil dia 4 tahun, lahir, ya disusui, disapi dan seterusnya, baru hamil ulang. Tapi hamil yang kedua ini pun 4 tahun lagi. Ya. Makanya kalau dijumlah-jumlah jadi 12 tahun kata Imam Malik. Ya. Berarti ini namanya istiqra. Jadi suatu pengalaman yang terjadi pada masa beliau, yang mengalaminya adalah jaratuna. Jadi bukan orang jauh, tapi orang dekat. Beliau mengatakan jaratuna, yaitu apa nih jarak? Tetangga. Jadi orang yang bukan orang jauh, orang dekat. Dan tetangganya itu beliau kenal. Perempuannya soleh, suaminya juga soleh. Jadi tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang di luar syariat. Tapi begitu.
Nah, ini istiqa yang pertama. Wa rawahu Mujahid aidan, dan disebutkan juga oleh Imam Mujahid. Kemudian peristiwa yang kedua, wa ja'a rajulun ila Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar Al-Basri, Abu Yahya, saduq abid minal khamisah, ya, Malik bin Dinar. Faqala, jadi ada orang yang datang kepada Imam Malik bin Dinar. Orang ini mengatakan, wahai Abu Yahya, berdoalah untuk seorang wanita yang sedang hamil, ya. Sudah 4 tahun dia hamil, dan dia fi karbin syadid, ini sudah menderita sekali, kasihan. Sudah lama hamilnya, sudah 4 tahun. Nah, kalau sekarang disebut, kalau ada orang hamil lebih dari 9 bulan sudah diperiksa itu dia punya perut. Jangan-jangan bukan bayi di dalam, tapi bisa jadi tumor dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu kan belum ada teknologi seperti itu. Maka diperkirakan secara lebih dominan dia hamil, ya, karena dia tidak haid. Orang yang hamil kan tidak haid, ya, walaupun disebutkan di sebelumnya kemungkinan bisa haid, tapi secara umum orang yang hamil tidak haid. Maka karena dia tidak haid, berarti dia dihukumi hamil, dan hamilnya sudah lama, sudah 4 tahun, dan wanita ini fi karbin syadid, sudah menderita sekali. Dan pada masa itu belum ada teknologi sesar. Kalau sudah ada teknologi sesar, mungkin tidak sampai 4 tahun dia hamil. 9 bulan sudah dibedah. Cuma memang teknologinya belum ada, ya. Apa yang dikerjakan, ya, orang dulu pergi kepada orang soleh. Malik bin Dinar orang yang soleh, seorang abid, ahli ibadah, dan zahid, orang yang zuhud. Apa? Diminta doa, ya. Nah, ini dalil juga tentang apa? Bolehnya kita minta doa kepada orang yang soleh. Istilah kita apa? Tabarruk, ya. Tabarruk bi doa is-solihin, ya. Hadza yajuz, itu boleh. Kemudian fada'alah, maka Imam Malik bin Dinar, ya, pun mendoakan wanita tersebut, ya. Faja'a rajulun ila rajul, maka datanglah orang yang tadi menemui Imam Malik untuk pergi ke suami perempuan itu, ya. Jadi yang datang kepada Imam Malik ini bukan suami perempuan itu, tapi suami perempuan ini minta bantuan kepada orang lain, ya. Orang lain ini yang datang kepada Imam Malik bin Dinar, ya. Dan dia menceritakan bahwa ada istri dari sahabat kami itu sudah hamil 4 tahun dan sudah merasa sangat menderita sekali, kasihan. Jadi minta didoakan supaya cepat melahirkan dia, ya. Itu maksudnya, ya. Minta didoakan supaya cepat melahirkan. Nah, setelah didoakan oleh Imam Malik bin Dinar, orang ini pergi mendatangi suami perempuan itu, dan dia mengatakan, adrik imra'atak, ya, pergilah menemui istrimu. Saya sudah minta tadi Imam Malik untuk mendoakan, ya. Pergi pulang, lihat istrimu dulu. Maka fadhahaba rajul, maka pergilah suami perempuan tersebut pulang ke rumahnya, dan sampai di rumahnya, thumma jaa wa ala raqabatihi ghulam. Setelah dia setelah dia pulang, maka dia melihat suami wanita tersebut menggendong seorang bayi. Tapi ibnnya itu ibn arba' sinin, ya. Begitu lahir, anaknya sudah berusia 4 tahun. Qad istawat asnanuhu, sudah tumbuh giginya. Jadi itu anak lahir sudah tumbuh giginya. Itu terjadi pada masa Imam Malik bin Dinar. Sebagaimana itu? Sudah tumbuh giginya.
Tapi usia kehamilan 4 tahun. Ini namanya istiqra, ya, istiqra. Jadi begitu lahir dia sudah tumbuh gigi itu anak. Karena saking lamanya dalam perut, ya, saking lamanya dia dalam perut. Ya, wallahu taala alam. Ya, tapi ini kejadian yang langka, kejadian yang langka. Ya, dan makanya disebutkan aktsaruhu, ya, paling mentok itu 4 bulan. Walaupun dalam mazhab yang lain ada yang katakan 1 tahun saja. Dan kalau dalam dunia sekarang sudah tidak akan terjadi lagi pada masa ini. Kenapa? Karena sudah intervensi teknologi. Jadi orang kalau sudah 9 bulan, kalau sudah tidak lahir, dokter bilang masuk ruang bedah. Ya. Masuk ruang bedah, diangkat, ya, dengan teknologi sesar. Jadi zaman dulu kan belum ada teknologinya. Ya. Jadi kalau perempuan hamil belum melahirkan, ya dia akan bersabar terus sampai dia lahir. Ya. Nah, dan disebutkan oleh riwayat ini bahwa wanita itu sudah sangat menderita. Sangat menderita dia hamil, tapi tidak ada teknologi untuk sesar. Jadi apa yang dia kerjakan? Dia bersabar. Ya. Dia bersabar. Nah ini yang disebutkan oleh para ulama kita tentang aktsaru muddatul wa ghalibuhu tis'atu asyhur, dan yang paling banyak atau ghaliban, ya, ghalibnya tis'atu asyhur, ya, 9 bulan. Dan ini yang menjadi fenomena yang paling banyak terjadi, ya, 9 bulan. Jadi ada perempuan yang hamil 9 bulan. Jadi kalau hamil 9 bulan berarti itu anak sah berdasarkan akad, ya, pasca akad. Ya. Begitu juga sampai 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan dianggap anak yang sah pasca akad. Ya. Tapi kalau sudah kurang dari itu, maka dianggap anak tidak sah setelah akad. Kenapa? Karena dia kurang dari 30 bulan tambah menyusu. Ya. Maka kalau 5 bulan lebih atau 5 bulan, ya, maka pasti ada proses atau peristiwa yang terjadi sebelum akad nikah. Ya. Sebelum akad nikah. Baik. Nah, itu waktu haid, waktu nifas, waktu hamil yang sudah dijelaskan. Kemudian bab selanjutnya, ma yuhramu bil haidhi wan nifas. Ya. Jadi apa-apa yang diharamkan disebabkan karena haid dan nifas. Artinya ibadah apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dan nifas. Ya. Silakan dibaca. Lanjutkan baca. Ma yuhramu bil haidhi wan nifas. Qala wa yuhramu bil haidhi wan nifasi 8 asya'a as-salatu was-shaumu. Yuhramu 'ala al-haid as-salatu wa kadha sujudu tilawati wasyukri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza aqbalatil haidatu fada'i as-salata. Al-hadithu wal ijma'u mun'aqidun 'ala at-tahrim. ولا تقضيها أيضا لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث والإجماع منعقد على تحريم الصوم ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها قال وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله. Baik, sampai situ dulu. Yang diharamkan karena sebab haid dan nifas ada 8 hal. Ya. Yang pertama salat. Yang kedua puasa. Ya.
Jadi perempuan yang haid dan nifas, jadi istihadah tidak masuk di sini. Makanya wanita yang istihadah itu dianggap disamakan dengan wanita yang suci, tidak hadas. Ya, wanita yang istihadah itu tidak hadas. Ya, karena istihadah bukan yang mengharamkan sholat dan bukan yang mengharamkan puasa. Yang mengharamkan puasa dan sholat yang pertama adalah haid dan nifas saja. Jadi dua jenis darah mengharamkan puasa dan sholat. Satu jenis darah tidak. Ya, makanya orang istihadah dia tetap harus sholat. Ya, wanita yang istihadah harus tetap wajib sholat dan wajib berpuasa. Ya, jadi wanita istihadah wajib sholat dan wajib puasa. Ya. Dan diharamkan disebut sebagai di sini wa yuhramu al-haidhi as-salatu wa kadza sujudut tilawah syukr. Ini dalam mazhab Syafi'i bahwa orang yang haid tidak boleh salat, tidak boleh sujud tilawah dan tidak boleh sujud syukur. Ya. Jadi sujud tilawah tidak boleh, sujud syukur tidak boleh bagi wanita yang haid. Ya. Dan nifas. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang tidak boleh salat. Ya, kemudian yulhaqu bis shalah atau disamakan dikiaskan dengan salat, sujud tilawah dan sujud syukur. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salata." Ya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Apabila aqbalatil haidah, apabila telah datang waktu haid, fada'i as-salah, maka tinggalkan salat. Ya. Jadi dalil yang menyatakan haid itu tidak salat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal ijma' munaqidun 'ala tahrim. Dalil yang kedua adalah ijma'. Ya, ijma' para ulama bahwa orang atau wanita yang haid tidak melaksanakan sholat. Ya. Dan juga tidak melaksanakan puasa. Tapi bedanya apa? Apa bedanya sholat dan puasa? Bedanya sholat tidak diqadha, sedangkan puasa diqadha. Jadi ini unik, ya, unik juga ini. Namanya hukum syariat sudah mengatakan begitu. Ya. Kalau sholat, misalnya dia haid 7 hari, berarti berapa kali sholat tidak dilaksanakan? 7 kali 5, berapa? 35 sholat. Ya kan? Ya. 35 salat itu diqadha atau tidak wanita haid? Tidak. Jadi berlalu begitu saja. Ya. Berlalu begitu saja. Ya. Tapi kalau dia haid dalam keadaan di bulan Ramadan, 7 hari haid di bulan Ramadan, maka 7 puasa yang ditinggal. Dan 7 puasa yang ditinggalkan itu wajib diqadha. Ya, itu bedanya antara salat dan haid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kunna nahidu 'inda Rasulillah." Ya, kami dulu haid di sisi Rasulullah. Ya, karena beliau adalah istri Nabi. Ya. Jadi Aisyah haid tentu Nabi tahu. Ya kan? Thumma nathur, kemudian kami suci. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka setelah kami suci, istri-istri Nabi maksudnya, setelah istri-istri Nabi suci, Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan mengqadha salat. Ya. Jadi ini pengalaman istri Nabi yang dalam hal ini dipisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya.
Kunna di sini maksudnya kami, bisa jadi beliau juga mengalami itu, ya. Dan istri-istri yang lain juga mengalami hal yang serupa, ya. Karena istri Nabi itu ketika menikah dengan Nabi masih banyak yang muda. Aisyah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut riwayat yang masyhur dalam usia berapa? 9 tahun, ya kan? Kemudian Hafsah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam riwayatnya menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam usia beliau sekitar 19 dan 20 tahun. Jadi masih muda. Ya, masih haid. Ya. Nah, begitu juga Sayyidah Safiyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia yang ya belum masih usia dari antara 20 sampai 30 tahun. Ya. Jadi usia-usia yang memang masih aktif haid, ya. Maka yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa kami dulu ketika hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga haid, dan kalau kami sudah suci, kata beliau, maka Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqadha puasa, ya. Tapi tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini artinya salat tidak perlu diqadha dan puasa perlu diqadha. Sekaligus hadis ini menunjukkan bahwa orang yang haid harus meninggalkan salat dan harus meninggalkan puasa. Karena harus diqadha. Ya. Karena disuruh qadha berarti Rasulullah menyuruh mereka meninggalkan. Maka ketika Rasulullah menyuruh meninggalkan berarti orang yang salat itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau ada wanita haid yang salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan hadas. Dan orang yang hadas tidak sah salatnya. Ya, orang yang hadas tidak sah salatnya. Ya. Tetapi ketika dia tidak salat, dia tidak perlu mengqadha salatnya. Karena itu aturan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh beliau ijma', ya. Ini sudah sudah disepakati oleh para ulama. Ya. Nah, ini hal yang pertama dan hal yang kedua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi wanita yang haid dan dimasukkan ke dalamnya wanita yang nifas, ya. Jadi dalilnya itu tentang haid, ya. Tapi maudhu'nya atau taufiknya itu dengan haid dan nifas. Jadi dikiaskan, ya, antara nifas dan haid, ya. Karena darah nifas dan darah haid hukumnya sama, ya. Maka otomatis konsekuensinya ibadah-ibadah yang diharamkan juga sama, ya. Haid dan nifas hukumnya disamakan, ya, termasuk dua-duanya adalah hadas besar. Maka otomatis ibadah-ibadah yang diharamkan untuk haid diharamkan juga untuk nifas, ya, karena kesamaan hukumnya, ya, walaupun yang disebutkan dalam hadis adalah haid saja, ya, tapi dimasukkan ke dalamnya nifas juga. Sudah isya, ya. Baru 2 topik kita sebutkan. Baik, karena sudah sholat isya kita cukup sampai sini dulu, ya. Jadi baru dua hal yang kita sebutkan tentang hal-hal yang diharamkan, yaitu sholat dan puasa, dan ini disepakati oleh para ulama, ya. Nanti yang selanjutnya qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf, kemudian dukhulul masjid, tawaf, wata', istimta' fima baina surah wa rukbah, dan yang terakhir itu. Jadi insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Sampai sini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.